Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Futake. Di sini kami adalah supplier dan produsen berbagai macam mesin rekayasa teknik, dari mesin bangunan, mesin untuk makanan, mesin untuk laborat, mesin untuk briket, dan semua mesin yang ada di UKM. Di sini saya memproduksi, untuk kali ini kita mau kirim mesin hammer mill. Ini kita menyediakan berbagai macam varian mesin hammer mill, dari yang terkecil sampai yang besar. Ini kelasnya medium. Hammer mill ini dipesan untuk memecahkan batu. Jadi sistem hammer mill yang kita pakai yang di sini adalah semacam pisau krempiang, atau pisaunya itu akan berdiri tegak ketika gerakan sentrifugalnya sudah sempurna. Jadi pertama waktu bergerak dia belum mencapai titik puncak kecepatan RPM, dia biasanya akan bunyi krempiang gitu. Jadi saya menyebutnya pisau krempiang. Jadi di sini pisaunya goyang. Jadi ketika RPM-nya tinggi, pisau itu akan berdiri tegak. Nah, ketika memukul batu, pisau itu akan benturan dan dia bisa goyang sedikit. Karena kalau kita pakai pisau yang fix atau yang dilas, itu juga kita menyediakan, tapi biasanya bukan untuk batu. Biasanya cuma untuk kayak biji-bijian dan lain-lain itu masih bisa. Tapi kalau untuk batu, dia akan aus, terutama rotornya sama asnya itu akan cepat terjadi keausan. Jadi dengan adanya fleksibilitas waktu pemukulan, dia bisa bergerak maju mundur, itu akan mengawetkan sisi rotornya. Dan mesinnya juga lebih stabil, tidak pincang, jadi lebih balance. Bisa dilihat ini konstruksinya pun kita pakai konstruksi yang tebal. Bisa dilihat dari video-video sebelumnya atau setelah ini. Jadi pulinya pun kita produksi sendiri dengan kita punya peleburan sendiri, divisi peleburan. Dan ini juga nggak tipis karena ini untuk bekerja keras. Jadi ini pun juga nggak bunyi nyaring. Kalau tipis mesti dipukul gini bunyinya nyaring. Terutama yang ini ya. Jadi sistem hammer mill itu di sini ada saringan, dia dipukul ketika partikel itu sudah kecil, lebih kecil sama dengan saringannya itu, dia akan keluar. Tapi kalau belum lebih kecil sama dengan saringan, dia masih akan di dalam dan dipukul terus sampai lebih kecil. Jadi untuk meshnya itu bisa disesuaikan dengan penggantian saringan. Yang penting materialnya tebal dulu, kuat, dengan strukturnya yang presisi, jadi mesinnya akan awet. Ini akan saya nyalakan. Ini kita akan masukkan materialnya. Nah, terus Pak, sana. Mesin ini masih tetap akan berputar. Dia pelan-pelan akan melambat
dan suara krempiangnya kedengaran. Kalau suaranya krempiang ini berarti dia menggunakan pisau yang memang berdiri tegak saat sentrifugalnya sudah sempurna. Ini adalah hasilnya, bisa dilihat. Ini pecahan batu tadi. Ini masih agak seperti menir ya, memang pelanggannya yang diminta nggak terlalu halus, tapi ada yang halus banget. Ini seperti bedak yang di sini. Ini karena proses benturan, jadi lebih kecil sama dengan sepasir ini, butiran ini. Terus di mesin ini tadi ada katupnya, bisa dilihat di belakang ini. Ini adalah untuk proses input, jadi kalau terlalu banyak bisa diatur setengah atau ditutup. Jadi kalau di sini mau dipenuhin dulu juga nggak apa-apa, tapi partikel atau agregat yang di sini juga harus lebih kecil daripada media input. Ini lebarnya sekitar 12 cm kali 12 cm. Jadi bisa menyesuaikan, karena tanpa ini nanti feed di sini untuk masuk makan di sini akan lebih besar dari kapasitas yang seharusnya di dalam, itu akan menyebabkan mesinnya tidak awet. Jadi ini katup ini sangat penting sekali. Ini adalah mesin middle, ada banyak mesin kecil yang di dalam, dan ini adalah mesin besar. Mesin besarnya ini bisa dilihat di sini. Ini termasuk ya belum besar sekali, tapi udah lumayan besar. Ini ada dua output, yang satu output ke kanan ini, terus yang satu ke kiri. Ini yang seperti tepung tadi yang saya jelaskan di sana, seperti tepung. Ini dihisap pakai blower ini. Jadi kalau yang partikel kecil itu mainnya hisap. Jadi dihisap, siklon ketemu yang paling lembut di sini, dan anginnya sendiri pun keluar lewat output exhaust atas. Jadi tidak akan mengganggu, dan ini lebih ramah lingkungan karena debu-debunya tidak seperti tadi. Karena di sana tadi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Debu itu bernilai ekonomis, karena debu itu kalau sudah mengumpul banyak, dia akan menjadi material yang berharga juga. Jadi kalau dengan mesin ini, output yang dari atas itu sudah sangat minim sekali mengandung partikel-partikel halus. Jadi di sini nanti hasilnya seperti bedak itu, dan nanti yang lebih kasar itu hasilnya keluar langsung jatuh ke sini. Tapi minim sekali debunya, karena kan gerakan sentrifugal itu kecepatan tinggi, maka di sini ada seperti turbulensi angin. Jadi angin itu disedot sama blower ini untuk dilemparkan ke siklon. Itu seperti yang di mesin tadi, itu ada turbulensi angin dan dia keluar beserta hasilnya. Biasanya kalau orang-orang outputnya langsung dimasukin bagor, itu biar debunya nggak kelihatan. Karena ini untuk video tadi kita nggak kasih bagor, karena langsung dilihat hasilnya semacam apa. Itu video hammer mill dari kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman atau sahabat viewer yang menyaksikan. Untuk kebutuhan atau keinginan pembuatan mesin-mesin UKM-nya bisa datang berkonsultasi dulu, nggak apa-apa, nggak usah harus beli. Punya mesin semacam apa yang mau ditiru, bahkan mesin kita banyak mesin custom yang kita tiru dari luar negeri dengan penambahan modifikasi dan lain-lain yang kita sesuaikan dengan permintaan pelanggan, akan menghasilkan suatu karya yang benar-benar mesin itu lebih optimal di pemesannya. Jadi tidak ada sisi mubadziran atau hal-hal yang terlalu over, entah itu speknya over atau hasilnya kurang sesuai yang diharapkan. Misalnya mesnya sekian, hasilnya harus diayak lagi. Itu kita menghindari ketidakoptimalan dari sebuah mesin. Padahal mesin ini berfungsi untuk membuat kerja menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga nilai ekonomisnya tercapai. Terima kasih, mohon maaf banyak kata banyak salah. Kami tunggu kehadirannya di workshop kami. Desainer kami, para teknisi siap membantu saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.